Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat. Dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum. Banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang nggak ada pada orang sholat. Nggak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum. Ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan. Wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saudara-saudariku karena Allah, ini request dari yang khidmat di Ribat Nuraniyah Jati Kramat, biar penutupannya dibuat malam Jumat, biar yang nggak bisa hari biasa ikut ngaji. Tapi saya jawab, sama aja, mau Senin malam Selasa, mau malam Minggu sama aja. Yang datang segitu aja, bener kan? Yang datang segitu aja, nggak ngaruh. Jadi next tetap hari Senin kalau kita buat acara, ya. Biar saya malam Minggunya bisa kemana gitu. Ya. Ini karena request tim khidmat, sebenarnya pengen dikunjungi sebenarnya. Karena Senin lalu kita nggak sempat kesini. Ya udah kita tawakufan, jadi sekaligus tawakuf, pengajian kita tutup untuk sementara, dan selama puasa di sini ada tarawih insya Allah, ya. Nanti sudah ada imamnya, tenang aja. Mungkin disepakati apakah sampai full sampai akhir atau 20 hari atau 15 hari, silakan nanti diatur. Yang penting di sini nanti ada tarawih, ya. Kita tidak mengharuskan 20 rakaat, boleh 11, tapi kita mengharuskan 2 plus 2 plus 2 begitu. Jadi bukan 4, ya. Jadi kalau 4 saya tidak izinkan buka tarawih di sini. Enggak usah, ya. Karena Nabi SAW dalam hadisnya selalu 2. Adapun hadis yang menyebutkan arba'an, hadisnya sudah dijelaskan di hadis keduanya bahwa maksudnya arba'an 2 salam, ya. Kita nggak mau debat macam-macam secara fikih, tapi begitu pegangan kita dan ini ijma ulama, maka yang tidak melakukan itu ya sudah dengan ikut ijma ulama. Dan hadisnya sahih, tidak perlu mahal ar-ra'yu di situ. Orang pertama yang menggunakan 4 itu bukan ahlus sunnah, tapi Syekh San'ani, seorang Zaidiyah. Lalu diikuti oleh Syekh dari India namanya Al-Mubarakfuri, seorang Hanafi, kemudian keluar dari Hanafi dan menjadi pengikut Athari. Tapi dia tidak mengikuti athar ulama Mekah dan Madinah. Makanya sampai hari ini antum melihat di Mekah tidak pernah orang sholat 11, mesti 20 sampai hari ini. Dan sampai hari ini tidak pernah berubah, selalu 2 rakaat, nggak pernah 4. Ya, meskipun masih ngotot di Sahih Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi sholat 4. Oke, itu bukan hadis tarawih, itu hadis witir, dan juga keliru cara memahaminya, karena hadis itu am, nahnu la na'mal bil am, na'mal bil khas, ya, la yu'malul am biwujudil khas. Tidak boleh mengamalkan am, hadis yang umum, ketika sudah ada hadis yang khusus yang menjelaskannya. Jadi kalau ada pengurus masjid, pengurus musola, surau, jangan ditanyakan ke jamaah, tanyakannya ke siapa? Ke ulama. Kalau jamaah maunya cepat-cepat, kan? Kalau perlu nggak usah sholat tarawih lah. Kalau mau cepat-cepat, maunya nggak banyak, ya. Jadi setiap
Ramadan itu pengurus nanya, bagaimana jemaah kita sholat 11 atau 20? Ya jemaah kan pemalas. Mintanya berapa? Iya, 11. 11, 22 atau 44, pasti jawabnya 4. Bukan karena dia Muhammadiyah atau NU, itu masalah malas saja. Nah, saya menghargai kalau ada majelis tarjih memutuskan 4-4, tapi bagi saya itu berbeda dengan tarjih awal. Ya, Muhammadiyah majelis tarjih awal itu 2-2-2-2. Silakan cek sendiri. Saya punya bukunya. Dan kok yang kemudian beberapa tokoh mereka mengikuti pandangan Son'ani. Itu aneh. Mengikuti pandangan Mubarakfuri, lalu Albani. Albani oke, dia 11, tapi dia 2-2-2-2, bukan 4-4-3. Albani. Tapi Albani juga keliru. Kenapa? Karena hadis 11 bukan hadis tarawih, tapi hadis sholat witir. Silakan cek sendiri Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi dan hadis yang lain. Kenapa? Dalilnya apa? Cek di situ, Nabi sholat malam tidak lewat, tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini lafaznya begitu. Coba antum lihat, adakah sholat tarawih di luar Ramadan? Ada nggak? Oleh karena itu, hadis ini bukan hadis sholat tarawih, itu hadis sholat witir. Karena witir paling tinggi, paling banyak 11 rakaat. Oke? Nah, ini pembahasan saya tahun-tahun 2004 sampai 2010 itu masih begitu-gitu pembahasannya ya. Karena sekarang penting dibahas, ya kita bahas ala kadarnya. Namun kalau ada yang ngotot saya 4-4, nggak usah juga berdebat. Biarin aja, nggak usah berdebat. Karena berdebat itu saudara jadi lawan. Lawan jadi musuh yang dibenci sampai mati nanti. Itu sebabnya Allah membenci orang berjidal. Karena antum lihatlah sendiri ya. Debat presiden dulu temenan cuma karena nyerang pribadi, jadi temenan nggak sekarang? Nggak ada ya. Sama urusan dalil, orang kalau berdebat nggak akan baik. Oleh karenanya salah satu adab kita, la nujadilu ahadan illa daruratan. Kita tidak berjidal berdebat kecil darurat. Darurat itu apa? Dia datang ke majelis kita, masa kita nggak bales? Itu harga diri itu. Ya, atau kita diundang, kita nggak ngajak debat, kita diajak debat di kandang dia, hajar aja langsung. Ya. Tapi kita nggak akan nantang orang berdebat. Ya, itu adab kita. Yang nantang debat, laisa minna, baginda Rasulullah. Karena ini tawakufan Ramadan, kitab Al-Luma, karya Imam Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi, kita buka bab zikrus saumi wa adabuhum ya, wa adabihim fihi. Ini halaman 151. Ini kalau kitab yang ini nih, atau sama nggak? Ustadz Rahmat sama nggak kitabnya? Oh sama ya. Yang nggak punya kitabnya, PDF-nya ada ya. Semoga nanti tim ribat mau nerjemahin kitab ini. Kalau enggak nanti cuma teman-teman kita penerbit keislaman mau nerjemahin, ya. Saya siap ngasih kata pengantarnya, nggak usah dibayar. Kita support dengan ngasih kata pengantar, insya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-muallif Al-Imam Abu Nasr Abdullah As-Sarraj At-Tusi. Al-Fatihah. Bismillah. Qala Syekh rahmatullah alaih, ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Nasr As-Sarraj pengarang kitab berkata, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu milikku, wa ana ajzi bih. Akulah yang langsung membalasnya. Ini firman Allah. Maka
Saum itu perbuatan ngapain? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, puasa. Tapi puasa dalam bahasa Melayu lama bukan bahasa Melayu, itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang bermakna mendekat kepada yang Maha Esa. Ya, uasa. Mendekat kepada yang Maha Esa. Itu arti dari puasa. Maka orang-orang dahulu sebelum Islam masuk, mereka Esa berarti satu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ulama-ulama kita cari padanan kata yang mudah dipahami oleh bangsa kita, sehingga mereka tidak merasa asing dengan agama ini. Dicarilah kalimat yang hampir sama dengan saum, tapi definisinya dibedakan. Karena puasa dalam bahasa Sanskerta juga banyak macamnya. Ada puasa dari pagi sampai pagi lagi, ada puasa ngomong, ada puasa mutih. Masih ada yang bertahan sekarang puasa mutih. Di kalangan umat Islam itu juga ada puasa riyadhah. Puasa riyadhah itu puasa latihan. Ada puasa tidak makan yang bernyawa. Itu bukan dari Hindu, itu ada dalam tradisi ulama salafus saleh dan bukan ajaran Hindu, ya. Tanya aja sama orang Hindu, ya, pasti beda cara puasanya. Beda nggak? Pasti beda cara puasanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Jadi hadis qudsi tidak semuanya sahih, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata Allah? Puasa itu milikku dan aku yang langsung membalasnya. Maka orang yang berpuasa itu adalah asetnya Allah. Orang yang puasa itu asetnya Allah. Oleh karenanya, ulama-ulama terdahulu jika ada hajat, mereka puasa dulu. Kenapa berpuasa? Bukan puasa itu yang membuat amalan kita, doa kita diterima, hajat ditunai, bukan. Orang berpuasa, dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Rasa tidak bergantung kepada nasi, kepada makanan, kepada air, lalu kolbunya hanya bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Rasa inilah yang membuat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasanya. Ya, bukan puasanya. Ini perbedaan belajar tasawuf dengan belajar ilmu hikmah yang rendah. Tasawuf itu hikmah ulya. Ada hikmah sufla. Hikmah sufla diajarkan kamu kalau ada hajat puasa. Gitu. Kalau mau naik pangkat puasa. Mau jadi orang sakti puasa Daud. Emang begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Tasawuf, ilmu ma'rifatullah, berpuasa bukan untuk hal-hal seperti itu. Puasa untuk menumbuhkan kesadaran hubungan terdekat hamba dengan Allah dan memutus hubungan dia dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh nggak ketemu orang sekian hari, tapi kita mesti makan kan setiap hari? Nah sekarang makan antum diputus, minumnya diputus. Maksudnya apa? Sir dari puasa itu qat'ul ala'iq, memutus hubungan diri dengan selain Allah. Itu sirnya puasa. Jadi kalau orang berpuasa masih nyangkut hatinya dengan makhluk, dia baru puasa zahir, belum puasa batin, ya. Lalu ada yang bertanya, kata beliau, ma makna takhsisus shaum min bani sairil ibadat? Apa spesialnya puasa sehingga Allah mengatakan as-shaumu li? Puasa milikku. Ada enggak kalimat as-salatu li? Salat itu milikku, ada enggak? Ketemu enggak? Enggak ada. Az-zakatu li, ada enggak?
Innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah bagi orang fakir. Tapi di saat orang-orang berpuasa, maka orang puasa itu jadi asetnya Allah. Kok bisa? Allah suka dengan orang yang tidak menggantungkan harapnya, kebutuhannya, keperluannya kecuali kepada Allah SWT. Pernah dengar Imam At-Tustari, Imam Abu Sahal Abu Nasr At-Tustari. Imam ini kalau Ramadan hanya sekali makan, selebihnya hanya minum air sampai selesai Ramadan. Percaya nggak? Saya ketemu sama orang begitu lebih dari sebulan, setahun. Ada yang puasa setahun. Jadi dia cuma makan awal tahun sama akhir tahun, selebihnya cuma minum air. Ternyata masih ada orang begitu. Mau dihidupkan puasa begitu. Kan nggak sanggup kan? Ini ulama salaf loh. Imam At-Tustari, Imam Salafus Saleh, kita tidak sanggup mengikuti tasawuf ala mereka. Tapi kalau ada yang hari ini mau menghidupkan, monggo. Tapi itu bukan thariqat saya. Ya, thariqat kita sudah dirukhsah. Ya. Alhamdulillah. Hujan? Bukan ya? Coba perhatikan di sini. Qad alimna anna jami'al a'mal lahu. Semua amal itu betul untuk Allah, tapi untuk Allah amalan apapun selain puasa itu mesti diikrarkan oleh orang yang beramal. Kalau kita mau sholat, kita baca niat. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi. Kita yang ngomong, benar gak? Di dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada enggak situ saumi? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku. Di situ haji umrah maksudnya. Terus wa mahyaya, hidupku, wa matiku lillah. Ada puasa di situ? Zakat lil fuqara, saum lillah. Maka kalimat tadi, orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat, kalau haji kita yang syahadat, kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Itu syahadat yang tinggi itu. Syahadah al-ulya. Ya, itulah yang disebut syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu dia nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham tak tidak? Nanti paham sendiri tuh. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok solat tidak ada salatuli? Solat itu milikku. Yang ada aqimis salata li dzikri. Betul enggak? Dirikan solat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial. Ya, as-shaumu li. Saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa dia sangat dekat kepadaku. Ya. Fa yuqalu lahu ma'nayan. Karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-shaum takhsisan. Ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat, ya. Kenapa? Semua ibadah itu harakat jawarih. Lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih.
Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, sholat duha, sholat zuhur, semua sholat, apalagi haji, umroh, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta, semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Kita tadi dilihat makhluk, betul? Orang haji dilihat makhluk, sedekah dilihat makhluk, betul? Apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk, semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9 semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya, kan bisa aja dia ngaku dia puasa padahal dia nggak puasa. Coba rasakan, ingat-ingat di rumah kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa? Padahal tidak ada yang ngawasi. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah, sampai merasakan Allah itu, darajat ihsan, itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Antum puasa hari ini, tadi misalnya kemarin hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani nggak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelalatan, nggak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat, dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat besok pagi hari Senin misal, jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya. Terus sarapan, nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafallah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya, atau khasyahu ma siwah, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Dipaksa oleh Al-Gojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini, mereka pakai sarung.
Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah. Wahai sarungku, takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali algojo mau narik, algojonya jatuh. Atau algojonya ketarik. Maka si algojo ada yang tobat tuh sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya.